Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wa nawayna ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wal ifadata wal istifadah والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله ابتغاء وجه الله وثوابه وقربه. اللهم لك الحمد شكرا ولك المن فضلا وأنت ربنا حقا ونحن عبيدك رقا وأنت لم تزل لذلك أهلا. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa ba'd. Saudara-saudari yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, syukur, alhamdulillah, kita semua hari ini hari Senin 11 April 2022, 9 Ramadan 1435, kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala masih dikehendaki untuk hidup di alam raya ini, dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk melangsungkan kewajiban-kewajiban puasa. Maka dari itu patut dan sangat penting kita syukuri dengan cara lebih intens lagi, lebih baik lagi, lebih berkualitas lagi kehambaan kita, penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, khususnya di bulan Ramadan ini, di bulan puasa ini. Mungkin kita merasa semakin kendor, ya itu manusiawi. Tapi usahakan agar naturalnya itu bisa kita dobrak dengan kesemangatan, kita dobrak dengan keyakinan kita bahwa kita ini harus selalu senantiasa, ya minimalnya tetaplah seperti kemarin kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Pada intinya, alhamdulillahirrabbilalamin, kita sudah 9 hari, ya hampir 9 hari kita puasa. Ini luar biasa. Semoga puasa kita yang sudah dilakukan dari 1 Ramadan hingga saat ini bernilai puasa yang betul-betul puasa. Artinya yang diterima oleh Allah, tidak masuk pada sabda baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kam min shaimin. Ya, tidak banyak dari orang, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang puasa, dari puasanya itu tidak dapat apa-apa kecuali lapar dan dahaga. Gitu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah ya, illal ju' wal atas, kata Rasulullah. Semoga kita dihindarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak digolongkan pada golongan yang seperti ini, sehingga puasa kita betul-betul bernilai puasa. Oke, kita lanjut pada pembacaan buku karya Syekh Izzuddin bin Abdissalam, di mana dalam beberapa tatap muka ini kita sudah membedah salat, dan masih dalam kita bedah kajian kita tentang salat.
Kita baca walamma kana maksudus salati az-zikru. Walamma kana maksudus salati az-zikru. Kita tahu bahwa maksudnya, tujuan dari salat itu adalah zikr, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Wa aqimis salata, dari pertemuan sebelumnya sudah disampaikan, wa aqimis salata li dzikri. Laksanakan salat untuk mengingat saya. Nah, kita tahu hal ini bahwa salat itu adalah untuk berzikir, untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Untuk mengenang, untuk mengingat, untuk berzikir. Maka apa? Wajib an yata'arrafa, wajib an yata'arrafa. Kotu uning, kenapa kotu uning basiraya musalli qadral madhkurih, deka kadar, deka kekuasaan, deka makam al-madhkuri, orang sesuatu yang disebut-sebut gitu. Oke. Wajib salli. Siapa yang disebut-sebut di dalamnya? Di saat salat ya jelas. Jadi pada intinya gitu. Jadi kalau kita ibaratkan seseorang yang selalu menyebut siapa? Menyebut temannya atau kiainya atau ustaznya atau pacarnya atau istrinya gitu. Dia selalu menyebut-nyebut. Dengan selalu menyebut itu diharuskan orang itu yang selalu menyebut tahu pada perang, tahu pada kebesaran, tahu pada pengetahuan, kemampuan dan potensi yang ada dalam orang yang disebut itu sendiri. Ini ingin menyampaikan bahwa salat itu adalah zikir, menyebut. Oke. Karena salat itu adalah zikir, maka orang yang salat seharusnya mengetahui madhkur. Apa? Kekuasaan madhkur. Apa madhkur? Orang yang disebut siapa? Ya Allah Subhanahu wa taala. Karena salat itu adalah zikir kepada Allah. Salat itu adalah untuk menyebut Allah, untuk bersama dengan Allah. Sehingga namanya menyebut. Dengan kata dan tujuan ini dari salat itu, maka selayaknya diharuskan orang yang salat harus tahu pada yang disebut. Tahu apanya? Tahu kekuasaannya, tahu kebesarannya, tahu bahwa yang disebut-sebut itu adalah yang mengatur hidup kita, yang selalu memberikan kenikmatan serta anugerah terhadap hidup, terhadap kita semua, walaupun kadang tidak diminta oleh kita semua. Jadi itu inna salata li dzikri wa aqimis salata li dzikri. Dengan mengatakan demikian bahwa salat itu adalah untuk zikir, maka kita sebagai orang yang salat harus tahu siapa itu yang disebut-sebut dalam salat itu. Siapa yang kita zikirkan dalam salat itu? Allahu Akbar, Subhana Rabbiyal Azim, kita harus tahu. Apa? Kenapa kok demikian? Kita tahu wajib an yata'arrafa qadral madhkuri wa mulahadatahu, dan juga memerhatikannya, memikirkannya, merenunginya. Kenapa? Liyulzama ma'al adab, agar sholat itu dilakukan dengan etika. Nah ini sampai sudah yang sering-sering saya sampaikan dari kemarin tentang sholat yang bagi saya banyak yang kurang beretika dengan melaksanakan sholat itu secepat mungkin. Jadi sekali lagi saya sampaikan, salat itu adalah as-salat, inna salata lidzikri wa aqimis salata lidzikri. Kalau salat itu bertujuan untuk zikir, maka apa? Kita seharusnya
merenung, kita seharusnya tahu apa? Orang yang selalu disebut-sebut, orang yang selalu dizikirkan dalam sholat itu. Dan kemudian kita renungi, kita perhatikan apa tujuannya. Karena kalau kita sudah tahu seberapa besar kebesaran, kekuasaan orang yang disebut-sebut dalam sholat itu, maka itu akan mengakibatkan atau kita akan melakukan sholat itu dengan penuh etika. Itu perhatikan ini ya. Faftataha, maka mulai basera ya musalli bil takbiri, kalaban takbir, Allahu akbar. Oke. Karena kita sudah tahu kebesaran, kemampuan orang yang selalu kita sebut-sebut dalam salat itu, maka jelas kita akan melangsungkan salat itu dengan penuh etika, bukan tidak secara cepat, main kebut-kebutan kayak balap sepeda motor. Maka karena sudah beretika, maka perhatikan dalam sholat itu dimulai dengan bitakbir, muftatahatun bitakbir, dimulai dengan takbir. Takbir itu apa? Allahu akbar. Ad-dali, di mana takbir itu menunjukkan alal kibriyai, atas kebesaran, atas keagungan, atas kebesaran. Ya, Allahu akbar, Allah Maha Besar. Gak ada. Berarti dengan demikian ungkapan takbir itu sendiri sebagai pemula dari salat, sebagai pemula dari salat itu sendiri adalah ingin menyatakan bahwa orang yang zat yang selalu disebut-sebut dalam salat itu adalah orang yang besar, sangat besar. Dengan demikian kita akan melakukan salat dengan khusyuk mungkin, sekhusyuk mungkin, etikanya baik, begitu. Tujuannya apa? Liya'lama, agar tahu, liya'lama, agar supaya tahu. Pasera yang musalli liman dak kapasera huwa liman dak kapasera huwa tinang yaman. Watinang yang musalli qaimun, paneka berdiri basira musalli untuk melakukan salat, wa qa'idun, dan juga duduk basira musalli untuk melakukan salat, wa raki'un, dan juga ruku basira musalli, wa sajidun, dan sujud musalli. Kenapa demikian? Tujuannya agar kita kalau kita sudah betul-betul mengetahui siapa zat yang selalu disebut-sebut dalam salat, kita tahu kemampuan zat, kita tahu kebesaran zat yang ada dalam salat, yang selalu disebut-sebut dalam salat, itu pada intinya adalah kita ingin sampai pada tujuan. Pada siapa kita berdiri dalam saat melandakan salat? Apakah untuk orang lain? Tidak, hanya untuk orang itu. Pada siapa kita ruku, pada siapa kita sujud, agar kita sampai ke sana. Sehingga antara gerakan atau perbuatan dalam sholat itu harus dibedakan dari perbuatan selain di luar sholat, perbuatan biasa. Seperti kita menghormat orang lain, tidak ada ruku dan tidak ada sujudnya. Tapi kalau dalam salat itu ada berdiri biasa menghormat, kemudian ruku, kemudian sujud, itu adalah salah satunya untuk membedakan. Ada ruku dan sujudnya, itu adalah salah satunya membedakan perbuatan salat dari perbuatan biasa lainnya untuk menunjukkan penghormatan. Jadi itu sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita tahu Allah Subhanahu, man arafa nafsahu, gitu, arafa rabbahu, gitu. Jadi intinya
Kembali kepada diri kita. Kembali kepada diri kita. Apa? Ya, mulailah belajar bagaimana sekalipun kita tidak mulahadhah memperhatikan betul makna perkosakata yang ada dalam salat. Pada intinya kita saat melakukan salat kita harus betul-betul tahu bahwa salat itu adalah zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang namanya zikir menyebut-nyebut, ya, selalu menyebut-nyebut Allah, pasti kita tahu siapa Allah itu sendiri. Ketika sudah tahu siapa kita Allah Subhanahu wa taala, siapa Allah Subhanahu wa taala, maka saat kita melakukan zikir itu penuh dengan penghayatan, penuh dengan etika. Itu yang ingin kita tuju. Sehingga berdiri kita, takbir kita, rukuk kita, sujud kita, duduk kita, tahiyat kita yang ada dalam batang tubuh salat itu sendiri khusus untuk Allah Subhanahu wa taala. Kita menyatu. Walaupun kita tidak menghayati semua kosakata yang ada di dalamnya. Liyakhda'a lahu khudu'an yajib mithluhu likibriyaihi. Kenapa? Ya, tujuannya adalah agar kita ini tawadhu, agar kita ini merendah. Merendah bagaimana? Ya, merendah berdasarkan kebesaran-kebesaran zat yang selalu disebut-sebut dalam salat itu sendiri. Fa idza lahadha kibriya'uhu, maka laikana memperhatikan amartiaki besar musalli kibriya'uhu dan kebesaran Allah lazimah, maka wajib lazimah, maka mustah gitu ya. Adabus salati wat taharati wan nadhafati adh-dhahirati wal batinati. Jadi kalau kita sudah intinya kita mengenal Allah Subhanahu wa taala, paham ya? Mengenal Allah Subhanahu wa taala, kebesaran-kebesarannya, kerahmatan-kerahmatannya yang sangat luar biasa, tidak ada yang menandingi sama sekali, tidak ada Tuhan selain Dia, maka jelas lazima adab as-salah wa adab at-taharah. Maka ketika ingin menyebut itu, ingin salat, ada etika untuk salat, ada etika-etikanya yang perlu diperhatikan oleh kita. Apa? Ada adab-adab salat di samping rukun-rukun dan syarat-syaratnya. Ya. Maka kita harus lakukan, salah satunya adalah salat itu dengan cara taharah, dengan cara bersih, itu etikanya. Bersih. Dan tidak hanya itu, kebersihan itu tidak hanya bersih secara zahir. Ada kebersihan yang perlu kita yang perlu kita usahakan adalah bersihnya kita dari yang batin. Tidak hanya baju kita yang bersih dari kotoran, tapi bagaimana hati kita, pikiran kita itu juga ikut dibersihkan dari kotoran-kotorannya. Nah, ini adalah bagian dari etika. Etika dalam melangsungkan salat. Etika salat ini datang di saat kita tahu siapa zat yang ingin kita sembah. Di saat kita tahu apa arti dari salat itu sendiri, yaitu mengingat Allah. Kalau namanya mengingat Allah, pastinya kita tahu Allah Subhanahu wa ta'ala. Namanya mengingat, jelas harus dilakukan dengan etika. Yang salah satu etikanya adalah bagaimana kita merasa hina, merasa rendah, ya, merasa kecil. Artinya kita harus lakukan dengan setawadhu mungkin, sehina mungkin di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kita tahu orang yang disebut-sebut dalam salat itu adalah maha besar. Maha besar. Jelas. Oke. Sehingga insyaallah tujuan salat at-taqarrub, kedekatan kita yang disampaikan bahwa ibadat kulluha at-taqarrub ila Allah gitu ya.
Dan tujuan sholat yang lainnya at-tajdid bihamdillah. Jadi update status tentang ikatan kita dengan Allah itu akan kita peroleh kalau kita mengetahui bahwa sholat itu ada zikir. Yang namanya zikir pasti harus tahu pada yang mazkur gitu, kebesaran mazkurnya, kerahmatan mazkurnya, sehingga akan melahirkan etika di saat melangsungkan perbuatan zikir itu yang khususnya adalah sholat. Di saat sholat tidak sistem cepat gitu, patas ya, sehingga minimalnya di saat ruku, bagaimana gerakan ruku yang disampaikan kemarin, bagaimana gerakan sujud ya, bentuk sujud yang disampaikan kemarin, minimalnya sekalipun gak paham apa yang dibaca, minimalnya sujud itu adalah tanda pamungkas dari bentuk sujud menghamba kepada zat yang maha besar, sedangkan kita adalah sangat kecil, gak ada apa-apanya. Jadi gerakan yang lainnya gitu. Terus washtaghala billahi wahdahu, itu tujuannya ya, wastaghalah, dan tujuannya adalah bagaimana. Jadi tujuannya kita mengetahui malkur, mengetahui apa azat, siapa yang disebut-sebut dalam sholat itu. Washtaghala billah, tujuannya adalah agar wahdahu, agar bagaimana kita dalam sholat itu hanya disibukkan dengan Allah subhanahu wa ta'ala, tidak disibukkan dari yang lainnya. Ini yang luar biasa, kenikmatan. Sungguh beruntung orang-orang yang sudah mendapatkan kenikmatan saat sholat, dia gak pernah ingat selain Allah subhanahu wa ta'ala. Sungguh sangat beruntung. Kita berdoa, kita memohon semoga kita semua masuk pada orang-orang yang beruntung semacam ini. Watat hadhihi lisyara bi qaulihi alaihi salatu wassalam. Ya, tujuannya apa? Kata tujuannya adalah bagaimana saat kita salat itu tidak ingat pada siapa. Hati kita disibukkan hanya dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu tujuannya. Ini sesuai dengan yang disyaratkan disyaratkan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa farraga qalbahu lillahi. Wa farraga maqasam basira. Orang musalli qalbahu dekat. Nah, ya, berarti makosong dari apa? Makosong dari hal lainnya. Tujuannya apa? Lillahi, diisi dengan Allah, tentang Allah subhanahu wa ta'ala. Yaitu tujuannya. Wa qawluhu alaihi salamu lamma su'ila 'anil ihsan. Jadi dan sabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya tentang ihsan, faqala, maka adabu pasal kanjeng kusnya Nabi, an ta'budallaha ka'annaka tarah. Apa itu ihsan wahai baginda Nabi? An ta'budallah, kamu adalah beribadah, mengabdi kepada Allah subhanahu wa ta'ala, berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala, membaca Al-Quran kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ka'annaka tarah, seperti kau berada di hadapannya, seperti kau melihatnya. Itu adalah bagian dari gambaran ihsan yang disampaikan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang ingin dicapai gitu. Apa? Intinya bagaimana kita di saat sholat itu adalah kita nufarriqu qulubana lillahi ta'ala. Kita menjauhkan pikiran-pikiran yang bersifat duniawi. Di saat kita sholat, kita usahakan selalu mengisi hati kita, pikiran kita dengan sesuatu yang berhubungan dengan Allah. Artinya tentang Allah semua, tentang zikir semua. Itu yang diinginkan pada sholat yang hakiki, pada sholat yang
dapat label atau julukan fahsya'i wal munkar, tanha 'anil fahsya'i wal munkar, mencegah dari kekejian dan kemungkaran. Itu yang diinginkan. Kalau sudah sampai pada sini, artinya apa? Artinya kita berdoa memohon kepada Allah. Karena orang yang sudah masuk seperti ini dari Allahu Akbar sampai selesai Assalamualaikum, Assalamualaikum, dari awal mula Allahu Akbar sampai selesai salat, dia nggak pernah ingat selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Nggak pernah ingat entar lagi mau buka dengan apa, entar lagi mau beli ayam, entar lagi mau beli manis, entar lagi jalan ngabuburit. Bisa salat tidak demikian. Jadi kita mohonlah kepada Allah. Karena beruntung banget orang-orang yang sudah diberikan anugerah seperti ini, kenikmatan seperti ini oleh Allah Subhanahu wa taala. Di saat salat dia enggak pernah ingat jualannya, enggak pernah ingat istrinya, enggak pernah ingat anaknya, enggak pernah ingat nanti mau makan apa, dan enggak pernah besok mau kerja apa, enggak pernah begitu. Intinya selalu Allah farraga qalbahu lillahi subhanahu wa ta'ala. Begitu. Luar biasa. Jadi ini sesuai dengan yang disyaratkan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang ihsan. Ditanya, "Wahai baginda Nabi, ya Rasulullah, apa itu ihsan?" Ihsan an ta'budallah ka'annaka tarah. An ta'budallah, kamu mengabdi kepada Allah ka'annaka tarah, sebagaimana kau berada di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kau melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana? Ya ini hanya diumpamakan. Seakan-akan. Ya, yang namanya di hadapan bagaimana gitu. Apalagi kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita dengan orang kiai saja ada di hadapannya. Bagaimana kita ketundukan kita? Bagaimana? Apakah kita bisa ngobrol sembarangan? Tidak. Di depan orang yang terhormat. Tidak bisa. Apalagi di zat yang di hadapan zat yang maha besar. Pasti kita salatnya adalah betul-betul khusyuk. Min awwaliha ila akhiriha. Ay min at-takbir ila at-tasbih. InsyaAllah begitu. Wa man abadallaha wa man ban tining basara orang abadallah si ibadah basara orang Allah daga Allah kadzalika farraga qalbahu maka katibani kacukan farraga makosonga basara orang dari hal-hal yang bersifat dunia qalbahu daga adena ya orang wa kharaja anil aqwan wa kharaja man maka keluar anil aqwan dari hal-hal yang duniawi. Itu yang diinginkan. Waladzalika bahkan kadisa syuri'at takbiru lillahi syuri'a syari'ataki. At-takbiru kana takbir lillahi kaagung Allah Subhanahu wa ta'ala fi jami'il intiqalat. Jadi tujuannya apa? Tujuannya bagaimana salat kita itu betul-betul menyatu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya usahakan. Sekalipun kita tidak sulit melakukannya. Namun dengan kesulitan itu, apakah kita tidak mau berusaha? Salah gitu. Salah kalau tidak ada upaya. Allahu Akbar, ya la wala salat wajib. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Marang kok tulian kok gerangkat dong antara iku. Dalam salatnya antara kok alun julunan marin kok nang ka taikoan begitu misalkan. Ya enggak begitu. Jadi berusaha dari awal. Jadi dari mulai berniat untuk salat ya sudah berupaya bagaimana salat kita itu betul-betul menyatu dengan Allah ka'annaka tarah gitu. Ta'budallah ka'annaka tarah. Bagaimana kalian tufarrigh qulubakum. Jadi mengkosongkan hati kalian dari pikiran-pikiran duniawi. Tujuan maka dari itu ya kata tadi kan kita tahu salat itu adalah zikir.
yang namanya zikir, maka kita harus tahu orang yang mazkur, orang yang disebut-sebut dalam salat itu. Ketika tahu kekuasaannya, kebesarannya, maka jelas itu akan mengakibatkan etika kepada kita. Ya jelas ini, apalagi kepada Allah. Ya, kepada Allah. Kita orang yang misalkan kita gak kenal misalkan pada potensi atau kebesaran seseorang, kita gak merasa biasa saja, ya kan? Tapi ketika kita sudah tahu siapa orang itu, maka jelas kita lebih beretika, kita lebih beradab dan menganggap orang tersebut adalah orang yang baik. Ini orang dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi jelas harus tahu kepada mazkurnya sehingga kita lebih beretika. Dan ketika kita sudah tahu dan kita beretika melangsungkan mulai dari awal sebelum kita melangsungkan sholat, mulai dari wudunya sampai melangsungkan sholat itu sendiri, kita akan melakukannya dengan sepenuh hati. Artinya apa? Tidak setengah hati, setengah hatinya ada di pasar begitu, setengah hatinya ada di pinggir jalan, tidak begitu. Jadi anta'budallaha ka'annaka tarah. Oke. Sehingga salat itu dimulai ya dengan pengetahuan kita, dengan tahunya kita siapa siapa zat yang disebut-sebut dalam salat itu, yaitu Allahu Akbar. Maka salat itu harus dimulai dengan takbiratul ihram yang berupa Allahu Akbar. Paham? Jadi dimulai dengan takbiratul ihram menunjukkan bahwa Allah satu-satunya zat yang maha besar, yang lainnya adalah kecil semua, siapapun itu, yang lainnya adalah kecil semua. Allahu Akbar, Allah maha besar. Sebagai bentuk permulaan sholat, mengingatkan kepada diri kita bahwa yang lainnya kecil, gak usah diingat di gerakan-gerakan selanjutnya, begitu maksudnya. Jadi dari awal kita sudah diharuskan sholat itu memulai dengan takbiratul ihram yang artinya Allahu Akbar, Allah maha besar. Mengingatkan hati kita, mengingatkan jiwa kita, mengingatkan diri kita agar kita selalu mengingat Dia yang maha besar, bukan selainnya yang kecil-kecil. Ingat uang, ingat istri, ingat jualan di pasar dan lain sebagainya. Tidak begitu. Ingat mau makan apa nanti. Jadi cocok. Allahu Akbar sudah kita ingatkan di awal sholat. Allah, intinya Allah yang besar, yang lain enggak gitu. Kenapa kau ingat yang lain yang kecil, kau enggak ingat yang besar, begitu. Faham ya, dari awal sudah begitu. Oke. Maka lidzalika syuri'at takbir lillahi fi jami'il intiqalat. Tidak hanya di awal salat saja. Tidak ada sebagai bentuk pengawal salat saja, tapi Allahu Akbar. Oke. Juga disyariatkan, dianjurkan ketika ingin merubah gerakan pada gerakan yang lain. Misalkan dari qiyam gitu, ingin merubah ke ruku, dianjurkan untuk takbir lagi. Apa? Mengingatkan. Mengingatkan diri kita, tak kok di tengah-tengah takbir yang pertama sebagai yang wajib itu, takbir yang pertama menuju takbir ke intiqalat, perpindahan gerakan ke ruku, itu kita ingat di pasar, kita ingat apa yang mau dipukah marenah, meleh pentol, meleh apa dan semacamnya. Jadi diingatkan lagi, Allahu Akbar, ingat Allah maha besar, itu kecil semua begitu. Diingatkan lagi ya, luar biasa. Jadi takbir itu tidak hanya syariatkan di awal salat, tapi untuk pergantian satu gerakan pada gerakan yang lainnya adalah juga dianjurkan, juga disyariatkan. Itu menunjukkan bahwa takbir itu adalah mengingatkan kepada kita. Khawatir kita antara takbir yang pertama, takbir kedua, di tengah-tengahnya kita menalang buana, kita setengah hati sholat, kita diingatkan di gerakan ruku, mau ruku diingatkan Allahu Akbar, ingat.
Kemudian mau sujud, Allahu Akbar, diingatkan lagi. Kemudian mau bangun, mau duduk di antara dua sujud, diingatkan lagi Allahu Akbar. Mau sujud lagi, diingatkan dengan Allahu Akbar. Diri kita diingatkan, takut lengah. Oke, luar biasa, sangat luar biasa. Lianna istighalahu fi atwari salati, lianna istighalahu, karena saungkun napuan apa kesibukan. Liana istighalahu puan apa, istighal ya, istighal dengan kata takbir itu, menyibukkan dengan takbir itu fi atwari salat, di dalam banyak fase-fase salat. Ada ya, bimalah ya di satu gerakan ke gerakan. Kan salat itu adalah aqwalun wa af'alun kan? Aqwalun wa af'alun. Wa af'alun di sini kan ada gerakan yang beda-beda. Ada berdiri, ada ruku, ada sujud, ada duduk, begitu ya. Kemudian sujud lagi, kemudian duduk, begitu. Intinya adalah berdiri, ruku, sujud, duduk, begitu ya. Dan terakhir ada menoleh gitu. Gerakan-gerakan salat seperti itu harus dipisah dengan salat, karena biar disibukkan dengan harus dipisah dengan Allahu Akbar, biar kita ini disibukkan ke sana. Bi mulahadati adzkariha, dengan memerhatikan zikir-zikir salat. Qad syaghalahu an mulahadatil kibriya. Jadi apa? Jadi kenapa? Ya, di samping yang saya sampaikan bahwa takbir ini disyariatkan, dianjurkan dalam setiap perpindahan satu gerakan pada gerakan yang lainnya. Apa? Ya, dimungkinkan di saat setelah takbir yang pertama kita disibukkan dengan hal-hal lain, yang misalkan dengan hal-hal lain yang bisa menyimpang dari kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Misalkan kita disibukkan dengan pembacaan Al-Qur'an, begitu, dengan makna-maknanya gitu, kita lupa pada kebesaran Allah Subhanahu wa taala, sehingga di saat ruku kita harus kita membaca takbir lagi Allahu Akbar agar diingatkan, begitu ya. Fasyuri'a fi ibtida'i kulli tawrin tajdidu mulahadatil kibriya, maka disyariatkan di setiap gerakan, perpindahan gerakan pas salat itu apa? Tajdidu mulahadatil kibriya, pohon apa, nganyaren memerhatikan amartiaki al kibriya, kaiku kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Liwaffa dzalika tawr haqqahu min al-khudu'i wal khusyu'. Apa? Intinya adalah ingin mendapatkan kekhusyuan, ingin mendapatkan khudu', ketenangan, kerendahan. Kenapa? Kenapa kok ada khusyuk, ada ketenangan, ada kerendahan di situ? Karena berhadapan dengan yang besar, berhadapan dengan zat yang maha besar. Itu yang diinginkan. Luar biasa. Jadi sholat dimulai dengan takbir, dan setiap gerakan ke gerakan lainnya itu juga dibatasi dengan takbir. Itu menunjukkan agar kita diingatkan dengan ungkapan Allahu Akbar. Kita diajak apa? Diajak untuk merendah diri, diajak untuk apa? Untuk khusyuk. Kenapa? Karena kita berada di hadapan zat yang maha besar, di mana selainnya adalah kecil semua. Begitu yang diinginkan. Luar biasa. Fa idza kabbara, kemudian setelah zikir, setelah takbir, kasara musalli qala adabu, qala ngajak pasira musalli Allahu akbar, ya. Kan gitu ya. Wa idza fa idza kabbarna laikana ngocak pasal musalli, pasal ngocak takbiratul ihram, pasal musalli memulai salat dengan takbiratul ihram. Qala ngocak pasal musalli wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal arda hanifa. Doa iftitah itu ya. Wajjahtu ngadep aki kaula wajhi dak abadi bi kaula lilladzi dak kadzab fatara menciptakan, menciptaki pun apa ya, alladzi basar ya, alladzi as-samawati, dak banyak bumi
minyak langit wal ardi ban bumi hanifan ai sarraftu qasdi hanifan hale condong gitu ya. Jadi apa namanya, itu kan sunnah ini ya. Saya nggak mau berbicara sunnah atau tidak ya. Saya tidak mau berbicara sunnah atau tidaknya di saat ini, karena ini berbicara tujuan ya. Ya, sekalipun sunnah ya dibaca sambil pahami artinya apa. Bahwa Anda dalam sholat itu wajhak, kamu hadapkan diri kamu kepada Allah. Pada siapa? Lillazi fataras samawati wal ard, pada zat yang menciptakan langit dan bumi. Siapa yang bisa menciptakan langit dan bumi? Gak ada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti jelas kamu berhadapan dengan orang yang betul-betul luar biasa, berhadapan dengan zat yang betul-betul besar, maha besar. Karena ini dapat menambah kekhusyuan, menambah kerendahan hatian, menambah keetikaan ya di saat kita melangsungkan. Ya memang sunnah, doa kita sunnah dibaca ya, gak wajib. Ya sekalipun sambil kayak di tarawih itu di saat sholat tarawih ya kan lebih banyak kan orang ya gak baca surat iftitah karena ingin cepat itu ya. Hanya itu salah satunya, karena biar bisa ikut imam ya nggak usah baca surat al-fatihah, surat doa iftitah kan begitu ya. Karena apa? Karena imamnya cepat. Coba cari imam yang tidak cepat, itu yang biasa saja kayak sholat biasa itu minimal lah begitu. Gak usah yang cari cepat-cepat. Hanya 30 hari kok salat tarawih itu. 30 malam itu kalau 30 malam. Kalau 9 malam ya usahakanlah ganti pada kalau ada musola yang biasa cepat, nyari musola yang tidak cepat coba gitu. Selama hidup kamu coba satu kali saja dan bedakan gitu bagaimana efek dari sholat itu sendiri. Jadi doa iftitah itu selayaknya dibaca juga, karena isinya luar biasa. Itu penegasan kepada diri kita. Wajah itu saya hadapkan diri kita, begitu maksudnya. Wajhi, saya hadapkan diri kita pada siapa? Pada zat yang menciptakan langit dan bumi. Oke. Adakah yang mampu untuk menciptakan langit dan bumi selain Allah? Tidak. Oke. Artinya apa? Ai saraftu qasdi ila man hadha sya'nuhu. Apa? Artinya di saat membaca iftitah itu saraftu. Oke, saya hadapkan tujuan saya. Artinya saya bertujuan di saat salat ini bertujuan menghadap siapa? Menghadap orang yang luar biasa. Oke, begitu maksudnya. Ila man huwa sya'nuhu wa hadha huwa ainut tauhid wal inaba wat taqrir. Ini adalah inti dari tauhid, begitu maksudnya. Apa? Jadi dengan penegasan begitu, saya hanya ingin menghadapkan apa? Diri saya sendiri, tujuan hidup saya kepada siapa? Lillazi fataras sama, itu adalah artinya adalah bagian dari tauhid, itu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Bagian dari penegasan kepada diri kita. Ya ja'ala jumlata qasdi mukhtassan. Kenapa? Karena di saat membaca seperti itu, dia menjadikan sekumpulan jumlata qasdi, sekumpulan maksud dan tujuannya dalam salat itu sendiri mukhtassan, hanya dikhususkan, hanya disampaikan kepada siapa? Biman fataras samawati wal ardi, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah menciptakan langit dan bumi. Dan tidak mungkin kata fatara wa fatara bima'na khalaqa wa ibtada'a wa syaqqa.
Dan makna fatara itu bermakna khalaqa, menciptakan, wabtada adan, memulai. Gak ada yang bisa memulai sebelum itu, gak niru gitu. Fahaqqa fakanna wasyaqqal adam bil ijad gitu. Wasyaqqa gitu. Jadi apa namanya, wasyaqqa bermakna memecah gitu ya. Jadi memecah ketiadaan dengan keadaan begitu. Jadi wafatu fitrus samawati wal ardi mukhtassun bil ilahil haq. Jadi dengan ungkapan fatarah ini nggak mungkin ya bisa diciptakan oleh manusia begitu. Itu hanya khusus Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan khalaqah, dengan ibtada'ah. Artinya apa? Ketika kita baca doa iftitah di saat sholat, renungkan bahwa ketika membaca wajhil ladzi fatara samawati wal ardi hanifan, pada saat membaca itu kita menghadapkan diri kita, menghadapkan tujuan-tujuan hidup kita itu hanya kepada Allah, itu saja. Dan itu adalah bagian dari mengesahkan Allah, mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Qauluhu hanifan, qauluhu, jadi tadi wajjahtu wajhi lilladzi fatara as-samawati wal ard musliman was samawati wal ardi hanifan gitu ya. Aslul hanif al-mailu, aslul hanif tining, asal dari kata hanif, al-mailu paneka condong ya. Jadi condong. Wal hanif hahuna huwal ma'il. Yang dimaksud al hanif huna dalam hanifa al ma'il paneka condong min al adyani ila dinil haqqi ya. Min al adyani dari banyak-banyak agama ila dinil haqqi dekat agama bener. Apa sih agama bener? Islam tentunya jelas. Fa inna Allah akhrajal khalqa min butuni ummahatihim, maka sangkuna basar Allah Subhanahu wa taala akhraja maka keluar basar Allah Subhanahu wa taala min butuni ummahatihim, dari banyak-banyak tabuun makhluk ini la ya'rifuna wa la ya'lamuna syai'a, la ya'rifuna bani kata ngauningin panpona apa ya makhluk, wa la ya'lamuna syai'an, tak tahu apa-apa, syai'an sama sekali. Faman amana billahi, maka petining basira orang amana seiman basira yang billahi dak Allah Subhanahu wa taala wa arafa ban ngauningi faqat mala, maka jelas dia condong. Amma kharaja alaihi al-khalqu min butuni ummahatihim, sehingga ketika ada orang beriman, jelas kan barusan hanifan itu adalah condong kepada agama Allah yang benar begitu. Kenapa? Karena seseorang itu dilahirkan itu dengan tanpa pengetahuan, tidak tahu sama sekali. Ketika dia beriman kepada Allah, maka dia sudah condong dari ketidaktahuan itu pada ke pengetahuan, yaitu berupa agama Allah Subhanahu wa taala. Itu yang diinginkan. Qauluhu musliman, al-Islamu yutlaqu bi'i'tibarat wal murad bihi huna al-inqiyadu ila ta'at bil-zahir wal batin sirran wa jaharan. Kata musliman ya, dalam iftitah itu ada musliman ya. Wajjahtu wajhi lillazi fatara al-ardi hanifan musliman. Kata musliman itu apa? Al-Islamu tining kata Islam, al-Islamu tining Islam yutlaqu banikan tabwaki bi'i'tibarat, dengan banyak ungkapan, dengan banyak makna. Wal muradu, dan yang dimaksudkan bihi di sini, bihi kalaban ya Islam, hauna dalam surat dalam iftitah, doa iftitah itu al-inqiyadu, itu adalah atoro ojak ila ta'ah, dengan cara taat apa? Bil zahir wal batin, taat secara zahir dan juga taat secara batin, sirran wa jahran, sirran secara rahasia, wa jahran dan terang-terangan. Jadi apa yang dimaksud musliman di situ adalah Islam. Apa Islam? Itu taat
Taat bagaimana? Taat secara zahir, taat secara batin, taat secara sirran atau jahran, atau terang-terangan atau secara rahasia. Artinya apa? Artinya ketika kita di saat tidak melakukan ketaatan atau misalkan puasa seperti misalkan anak kecil gitu yang masih belajar kan gitu ya. Oke, di saat ada orang tuanya dia bilang nggak minum, tapi ketika di dapurnya dia curi-curi minum gitu. Atau mungkin ada di antara kita yang puasanya masih mirip anak kecil mungkin begitu. Atau sholatnya mungkin bisa. Ya seringkali kita begitu ya. Seringkali ketika kita dihadapkan dengan orang lain, artinya di depan orang-orang lain, kita ingin dianggap sebagai orang yang bertaat kepada Allah. Tapi di luar itu, na'udzubillahi min dzalik, semoga kita dijauhkan. Saya kira harus ditutup sudah. Kita simpulkan bahwa salat itu adalah zikir ya. Oke, tujuannya adalah zikir. Dan tentu karena dikatakan zikir, maka harus mengetahui siapa mazkurnya, siapa yang disebut-sebut, siapa yang selalu diingat-ingat. Ketika tahu dia maha besar, dia maha rahman, dia maha rahmat, dan maha segalanya, maka jelas itu akan memberikan dampak positif kepada kita di saat zikir, di saat melakukan salat dengan lebih baik lagi, lebih berkualitas lagi, dilakukan secara beretika, tidak terburu-buru dan lain sebagainya. Itu sebagai bentuk dari kesimpulan dari pertemuan ke-6 kita ini. Semoga apa yang sudah saya sampaikan bisa memberikan pengaruh yang luar biasa terhadap diri kita semua, menjadi ilmu yang bermanfaat, menjadi ilmu yang barokah, dan menjadi ilmu yang berjalan, bisa disampaikan kepada orang lain. Dan saya sendiri sebagai penyampai Muhammad Hafid mohon maaf yang sebesar-besarnya karena saya manusia yang bodoh. Di saat menyampaikan mungkin kalian menemukan kesalahan-kesalahan, penjelasan-penjelasannya, bacaan-bacaannya itu adalah murni dari kebodohan saya sendiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.